Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sejahtera. Salam, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Adilia dengan NIM 21030214050. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai implementasi ideologi Pancasila dalam program pembangunan bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. A. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. B. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. C. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. D. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak dapat tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan atau keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga atau civil society yang mencakup masyarakat tradisional, berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah 1. Nilai toleransi, 2. Nilai transparansi, hukum, dan kelembagaan, 3. Nilai kejujuran dan komitmen, 4. Bermoral berdasarkan konsensus. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian menunjuk pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Dalam ekonomi kerakyatan, politik atau kebijakan ekonomi harus untuk sebesar-besar kemakmuran atau kesejahteraan rakyat yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat atau negara yang demokratis berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterikatan struktur dan transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang HANKAM atau pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara.
pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan dan HAM diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan, predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama, namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama, perspektif Madinah pada intinya adalah seperti berikut. A. Semua umat Islam meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas umatan wahidah. B. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip 1. Bertetangga yang baik. 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 3. Membela mereka yang teraniaya. 4. Saling menasihati. Dan 5. Menghormati kebebasan beragama. 5 prinsip tersebut mengisyaratkan persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama, serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam analisis dan interpretasi sosiologis dari agama, Ronald Robertson misalnya mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ipteks. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Dalam pandangan Kunto Wibisono tentang strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat, pada prinsipnya pembangunan iptek di Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai paradigmanya hendaknya dilaksanakan dengan cara A. Pembangunan iptek, baik itu pada perencanaannya hingga pelaksanaannya, hendaknya berpedoman pada sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua Pancasila. Pembangunan iptek artinya hasil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mengangkat derajat, harkat, dan martabat manusia. B. Pembangunan iptek sebagai sarana untuk memperkuat jati diri bangsa serta menjadi alat untuk meneguhkan dan memperkuat jiwa nasionalisme dan semangat persatuan bangsa Indonesia. C. Pembangunan iptek yang mampu mendukung pembangunan nasional sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila akan mampu menyejahterakan masyarakat. D. Pembangunan bidang iptek yang mendukung terciptanya kondisi keadilan sosial masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. E. Nilai manfaat dari pembangunan bidang iptek mampu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang disingkat dengan RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Adanya rancangan teknokratik yang telah disusun oleh Bappenas, kemudian
Visi dan misi Presiden merupakan rancangan awal sebagai acuan penyusunan rancangan Renstraka atau L. Musrenbangnas RPJMN terdiri dari rancangan dan rancangan akhir. Kemudian RPJMN 2015 sampai 2019 ditetapkan dengan peraturan Presiden yang paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah Presiden dilantik. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun pelafalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.